Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, salam jumpa, salam sehat buat kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 2 Tawarik pasal yang pertama. Dan kita melihat di sini tentang permintaan Salomo kepada Tuhan ketika Tuhan bertanya kepada Salomo supaya Salomo meminta sesuatu kepada dia, kepada Allah. Salomo meminta hikmat. Saya melihat ini adalah permintaan yang penting ya dan sangat berharga. Jadi tema kita adalah meminta permintaan yang penting. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di ayat 10, 11, dan 12 berbunyi demikian. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ini permintaan yang luar biasa dan mendapatkan apresiasi daripada Tuhan tentunya. Tuhan katakan, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan. Nah, pada umumnya ketika seseorang ditawarkan apa menjadi permintaanmu, seringkali orang terfokus kepada kekayaan, harta benda, jabatan, kemuliaan, atau meminta supaya musuh-musuh dibinasakan oleh Tuhan. Nah, itu pada umumnya, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa Salomo meminta hikmat. Dan ini permintaan yang luar biasa. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Dan bukan hanya hikmat saja diberikan. Oleh karena Salomo meminta hikmat, maka Tuhan pun memberikan kekayaan dan kemuliaan kepada Salomo sebagai seorang raja. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita juga penting perlu meminta hikmat kepada Tuhan? Hikmat ini sangat penting, sahabat yang dikasihi Tuhan. Saya melihat bahwa orang yang berhikmat itu panjang sabar, Orang berhikmat itu tidak mudah gelisah. Orang berhikmat tidak mudah terpancing dengan sesuatu yang tidak baik. Dia tidak masuk terjerumus dalam sesuatu tindakan yang tidak baik. Orang berhikmat selalu bersemangat dan kuat menghadapi tantangan, tetap memiliki pengharapan, selalu percaya bahwa ada jalan keluar dari setiap persoalan. Orang berhikmat memiliki pemikiran yang baik dan cemerlang, dan mengambil keputusan dengan tepat, tidak salah langkah. Ini orang berhikmat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, orang berhikmat dapat membaca situasi dan mampu menempatkan diri dengan benar pada posisi yang benar. Orang berhikmat dapat memimpin dengan arif dan bijaksana. Luar biasa. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, orang berhikmat itu selalu bersandar kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang berhikmat dalam mengambil keputusan tidak dikuasai oleh perasaan atau tidak secara emosional menghadapi masalah. Bahwa ketika merasa tidak nyaman langsung mengambil keputusan seperti ini. Tidak terburu-buru. Kalau orang berhikmat, dia selalu dapat tenang dan mengendalikan diri. Nah, apalah artinya sahabat yang dikasihi Tuhan jika Salomo meminta kekayaan,
Kalau kita meminta kekayaan, apalah artinya jika kekayaan kita miliki tapi kita tidak punya hikmat? Hanya menunggu waktu saja, sahabat yang dikasihi Tuhan. Maka kekayaan itu akan hancur, akan binasa, kembali menjadi miskin. Jika kita meminta kekuatan atau Salomo meminta kekuatan tanpa hikmat, wah, kekuatan tanpa hikmat tinggal nunggu waktu akan menjadi lemah. Jika Salomo meminta jabatan yang tinggi, ia sudah menjadi raja. Tapi apalah artinya jabatan yang tinggi, apalah artinya raja jika raja tidak memiliki hikmat? Tinggal menunggu waktu, kerajaan akan mengalami kehancuran. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hikmat sangat penting dalam hidup ini. Mari ketika Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita, maka permintaan kita yang terpenting sesungguhnya adalah mintalah hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan. Berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Manakala kita memiliki hikmat dalam hidup ini, ya, maka kita telah memiliki harta yang sangat mahal, kekayaan yang sangat mahal. Sebab dengan hikmat kita mampu menjalani hidup ini dengan baik dan benar, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Hanya orang yang berhikmat yang dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dengan baik, mengelola berkat-berkat Tuhan dengan baik. Hanya orang yang berhikmat dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan menjalani hidup ini dengan tetap sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadilah orang yang berhikmat. Shalom.